Pantang pulang sebelum padam. Inilah tekad yang diyakini anggota pemadam kebakaran. Ya, api yang berkobar tak menggoyahkan anggota memadamkan api. Dan yang teristimewa di Surabaya ada Sri Kandi pemadam kebakaran. Mereka tergabung dalam Sri Kandi Baruna Damkar Surabaya. Insya Allah kalau kita niat ya, bahasa Jawanya niat ingsun ya, kerja secara ikhlas dengan kegiatan kita yang positif menolong orang, insya Allah Tuhan akan melindungi itu. Saya yakin itu. Pantang pulang sebelum padam. Inilah tekad yang kami yakini sebagai anggota pemadam kebakaran Kota Surabaya. Memiliki paras ayu tidak harus kemayu, garda terdepan menghadapi rintangan. Loyalitas tanpa batas, dedikasi harga mati. Kami adalah Sri Kandi Baruna Surabaya. Pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa taruhannya. Damkar, Damkar Surabaya. Oh ya, kenalkan, namaku Anis Mulyati. Sejak Mei 2012 lalu, aku mulai menjalani profesi sebagai Sri Kandi Baruna. Menjadi angkatan pertama pemadam kebakaran wanita bentukan Chandra Oratmangun, aku telah siap dengan resiko yang aku hadapi. Menjadi regu pemadam kebakaran pertama di Indonesia, awalnya kami hanya beranggotakan 5 orang. Lambat laun, kini jumlah Sri Kandi Baruna menjadi 16 orang. Saat terjadi kebakaran, selain memadamkan api, kami juga dituntut untuk menjadi regu penolong menenangkan korban kebakaran. Dan tak cuma itu, teknik dasar pertolongan pertama pada korban kebakaran pun wajib kami kuasai. Tak cuma berjibaku dengan api, sesuai kodrat kewanitaan, kami juga ingin terlihat cantik. Berdandan dan saling berbagi pengalaman menjadi pengisi waktu di kala senggang. Ya, seperti ini temanku yang satu ini. Kalau perawatan memang saya suka perawatan ya. Waktu masuk di sini saya stop dulu perawatannya karena waktu itu kita latihannya di panas-panasan, Mbak. Jadinya hitam lagi, tapi ya tetap kita melakukan perawatan. Pulang kantor ya langsung pergi ke salon, biasalah perempuan, takut jelek ya Mbak. Jadinya ya diputihkan lagi. Berprofesi sebagai pemadam kebakaran tak bisa dianggap remeh. Terlebih bagi kami kaum wanita. Resiko dan tantangan yang aku hadapi tiap hari kadang membuat kami harus mempertaruhkan nyawa. Namun, tantangan sesungguhnya yang paling berat adalah dari keluarga. Komplain terutama datang dari keluarga, terutama suami, anak, dan orang tua. Di mana seorang suami itu mengkhawatirkan seorang istri yang mengemban tugas yang dengan resiko besar. Bagaimana seorang istri adalah seorang perempuan, seorang ibu. Bagaimana dia mampu melaksanakan tugas seorang laki-laki.
Profesi yang bertentangan dengan kodratku sebagai ibu kerap membuat aku gundah gulana. Terlebih saat aku harus meninggalkan buah hatiku. Beruntung, aku punya pimpinan yang mengerti akan kodratku sebagai istri dan seorang ibu. Seperti Mbak Ani, saya tahu waktu anaknya jatuh, gitu ya. Aduh, gimana Bu? Ya udah saya datang, temuin suaminya, ketemu dengan keluarganya, CS dengan anaknya, ya seperti itu. Ada yang suami agak keberatan, saya coba yakinkan mereka, betul kok, jam segini istri sampean dengan saya. Ini ada fotonya. Ayo Mas, kapan-kapan ke kantor, kalau ada kebakaran, ayo ikut. Dulu kata Mbak Anis, kalau ada kobongan, Mbak Anis keluar, anaknya nangis. Perlahan namun pasti, aku mencoba untuk meyakinkan. Ternyata di situ saya berusaha untuk menjelaskan, memahami, dan memberi pemahaman kepada orang tua, suami, dan anak. Bahwa inilah tanggung jawab saya, inilah pekerjaan yang saya hadapi, dan saya harus menjalankan. Meski tak mudah, akhirnya mereka memahami profesiku. Karena saya sudah mengambil pilihan untuk masuk bergabung ke Sri Kandi. Dengan itu saya beri pemahaman, akhirnya suami, orang tua, dan anak sangat mengerti. Dan bahkan sekarang sangat mendukung pekerjaan saya. Menjadi wanita tak harus lemah. Apa yang menjadi mimpi dan tanggung jawab bisa kita lakukan asal kita mau berusaha. Ada pesan yang selalu kuingat dari Ibu Chandra, bahwa bekerja harus didasari dengan keikhlasan. Karena bekerja bukan sekedar bekerja, tetapi bekerja merupakan ibadah yang paling sederhana. Saya katakan bahwa kerja ini ibadah. Kita mungkin nggak punya uang banyak untuk nyumbang ke sana, nyumbang ke sini. Tapi kita nolong orang, itu ibadah loh. Dengan hati nurani kita kan ikhlas, kita datang menolong. Jadi pasti Tuhan di atas akan menolong kita. Nah ini Laris, bagaimana kita tidak boleh meremehkan akan keberadaan seorang perempuan. Bayangkan mereka itu seorang ibu, seorang istri, juga seorang pekerja yang bisa bahkan mempertaruhkan nyawanya sendiri. Benar, Zizi, tadi juga ada slogan yang menarik sekali, pantang pulang sebelum api padam, walaupun nyawa menjadi taruhannya seperti itu. Tapi mereka memang sudah dilatih ya, dan latihannya juga cukup ekstrim. Itu ada yang takut akan ketinggian, itu dilatih biar tidak takut akan ketinggian, dan juga simulasi kebakaran yang walaupun situasi yang ekstrim itu biar mereka lebih kuat mentalnya. Luar biasa Sri Kandi. Baiklah.